Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Mimin. Oke. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini aku mau jawab nih pertanyaan dari teman-teman. Karena kan kalau misalkan kalian baca di YouTube community aku ada buat pertanyaan yang gini nih, by the way. Dan di sana udah ada 10 pertanyaan. Nanti aku bakal jawab di video ini. Dan nantinya kalau misalkan ada tambahan lagi, aku bakal jelaskan di part 2 nantinya. Kalau misalkan ada beberapa pertanyaan lagi lah tambahan. Itu baru aku upload sekitar 6 jam yang lalu. Kalau misalkan ada pertanyaan lain lagi, nanti kita buat part 2 nya ya. Dan ini aku baru banget pulang dari kecamatan sih lebih tepatnya. Karena aku kerja di kebun, tadi aku ke kecamatan sambil refreshing dan juga belanja untuk kebutuhan aku sehari-hari, sekitar 1 atau 2 minggu gitulah teman-teman. Nah, dan sekarang itu di sini jam 17.30 ataupun setengah 6. Di sini itu waktu Indonesia Tengah ya, WITA. Jadi lebih cepat 1 jam dibandingkan WIB waktu Indonesia Barat. Nah, jadi ada 10 pertanyaan yang udah aku ajukan tadi. Tadi aku akan jawab di video ini teman-teman. Langsung aja. Nah, pertanyaan pertama. Oh bentar, ini aku likein dulu ya. Teman-teman yang udah ngajuin pertanyaan. Jadi tandanya udah aku like, itu aku udah jawab pertanyaannya di video ini. Oke, udah ada selesai. Ini aku udah like semua guys. Oke, jadi kita jawab satu-satu ya. Yang pertama dari Lia Daniati. Nah, semangat kak, mumpung masih banyak kesempatan terus berkarya. Boleh nanya? Yang tadi amin, thank you ya. Nah, boleh nanya nih katanya, lebih senang ngerangkum film apa kerja di kebun sawit? Passionnya lebih suka yang mana katanya kan? Nah, kalau aku pribadi sih lebih suka, ya gimana ya? Kalau YouTube ini sih memang aku belum jadikan sebagai kerjaan utama aku, karena memang masih sekedar hobi aja sih gitu teman-teman. Dan kalau ditanya yang aku paling suka untuk saat ini, ya kerja di kebun sawit, karena memang penghasilan yang aku dapatkan itu lebih banyak dibandingkan penghasilan aku dari YouTube gitu. Dan untuk YouTube sendiri memang aku udah ada ceritakan sih di Q&A yang pertama, kan search aja nanti itu ada jawabannya. Jadi memang untuk saat ini ya, gak tau kedepannya kalau misalkan channel aku semakin naik nantinya, bisa jadi aku bakal fokus ke YouTube gitu. Kemudian yang kedua dari Medina Zahwa. Dia nanya, maaf mau tanya bang, kenapa milih merangkum film genre Korea doang? Kenapa nggak film Hollywood ataupun semacamnya juga dirangkum gitu kan? Makasih sebelum dan sesudahnya. Salam dari Bali. Wah, halo Medina Zahwa. Wah, jauh banget nih dari Bali. Makasih udah nonton video aku ya. Awalnya sih gini ya. Awalnya memang kan aku memang suka nonton drama Korea. Jadi aku berpikir waktu itu kan di 2019, kenapa kan aku bayar tuh ya kayak Netflix, Disney Plus, terus banyak kan platform lainnya, dan aku juga mikir aku ngeluarin duit nih tiap bulan. Terus ya aku berpikir gimana caranya balikin duit itu lagi gitu. Jadi makanya aku berpikir review drakor aja, karena kebetulan juga aku suka nonton drakor. Tapi drama Amerika juga TV seriesnya aku suka. Cuma apa ya, mungkin kedepannya kali ya bisa jadi aku bakal mix genrenya. Cuma memang untuk sekarang aku pengen konsisten di drakor aja dulu gitu sih, karena aku untuk drama Cina memang rentan copyright ya, dengar-dengar. Jadi aku nggak berani coba. Dari temen aku salah satu YouTuber juga review, dia khusus drama Cina gitu, dan dia bilang memang agak rentan gitu ketika nge-review. Jadi ya drakor juga rentan sih, tapi dan episodenya lebih pendek. Kok Dracin kan panjang-panjang tuh. Dan kalau misalkan drama Amerika kan berseason-season panjang banget kan. Jadi itu juga salah satu alasan aku lebih milih yang drakor aja deh, kayaknya yang lebih singkat gitu. Oke, semoga terjawab ya Medina Zahwa. Oke, untuk yang ketiga itu ada Pitra Mulia. Semangat bang, di kebun dan ngedit drakor jalan terus bang. Ini kasih semangat. Oke, siap bro. Selanjutnya dari Lia Daniati, ditunggu rangkuman selanjutnya drakornya. Oke, siap Lia. Next, kakak hebat kerjanya banyak. Nggak juga sih, tapi makasih. Rumah nenekku juga dekat perkebunan sawit di daerah Garsel. Kalau kakak daerah mana? Garsel, Ami Denok, bisa kasih tau nggak Garsel tuh di mana? Kok teman-teman ada yang tahu Garsel di mana? Silahkan komen di bawah ya, aku nggak tahu nih daerah mana. Kalau aku daerah Kalimantan Timur.
di tepatnya di Muara Wahau, kalau misalkan kamu tahu ya di situ. Nanti kalau misalkan apa search aja. Tapi sebelumnya aku kerja di sawit selama 6 tahun itu di daerah Riau di Sorek. Tapi di Maret 2023 tahun ini aku pindah ke sini gitu. Jadi aku di sini baru sekitar 8 bulanan lah. Oke, dari Back Al-Ghifari nanya serius katanya kan, emang film Sendok Emas berdasarkan di webtoon ya bang? Yes, betul sekali. Jadi webtoonnya ada, tapi kalau kita baca gratis tuh cuma sampai episode 6. Jadi kalau misalkan kita melanjutkan jadi berbayar gitu. Jadi aku belum baca sampai habis juga sih, tapi memang based on webtoon. Oke, kemudian Ria Coko. Ini dia nanya, tanya dong bang, gimana suka dukanya kerja di perkebunan kelapa sawit? Internet lancar jaya kah katanya? Oh, suka dukanya banyak banget sih sebenarnya. Sukanya yang enaknya ya, ketika pas kita gajian gitu, jadi terima gaji, itu adalah salah satu hal yang menyenangkan banget. Jadi jerih payah kita selama 1 bulan itu kayak rasanya terbayarkan gitu. Dan memang untuk ukuran nominal gajinya pun memang ya lebih gede lah, karena memang kita kan jauh ya lokasinya dari kota juga gitu. Ya dukanya ya jauh dari kota dan juga ya jauh dari keluarga kita juga kan, seperti itu sih. Dan juga banyak beberapa masalah yang kita temukan di lapangan pada saat kerja, dan itu pun di kota pasti adalah plus minusnya gitu. Jadi ya dijalani aja sih. Terus untuk internet ya lancar jaya alhamdulillah. Kebetulan aku di tempat-tempat yang penempatannya itu waktu di Riau dan waktu di Kalimantan Timur itu internetnya lancar aja. Dan kalau misalnya nggak lancar nih, aku nggak mungkin bisa upload YouTube ya kan gitu. Oke, ini Yun, kak mau nanya dong, kan kakak sambilan kerja tuh, ada nggak sih yang julid pas tahu kakak ada channel YouTube apalagi sudah menghasilkan uang gitu kan? Ya pasti ada, tapi di tempat, gimana ya bilangnya, sebelumnya sih ada, tapi kalau di sini alhamdulillah di tempat aku yang baru semuanya mendukung seperti itu. Ya, aku nggak mau cerita baik tentang ini sih, nanti pernah aku share mengenai hal ini di Instagram dan ada beberapa pihak yang ngerasa tersakiti gitu loh. Jadi padahal maksud aku bukan nyindir ya, tapi gitulah. Oke, gak usah kita lanjutkan itu. Oke, yang selanjutnya, silahkan asal tidak ada konten yang membodohi publik. Nah tadi aku pas baca ini, insya Allah ya aku nggak ada ngasih pembodohan publik apapun tentang konten yang aku buat. Apalagi memang nih ini salah satu case yang paling banyak nih untuk youtuber review juga. Please untuk kalian jangan buat sesuatu yang clickbait, karena yang maksudnya di sini tidak membodohi publik itu ya aku tangkap yang dimaksud si Yuga ini adalah yang clickbait, karena banyak banget nih, apalagi sebelumnya kan yang kita review drama Big Mouth itu kan itu booming banget dan viewsnya membludak sampai ratusan ribu kan. Nah biasanya ada dia tuh yang youtuber iseng, jadi dia kayak misalkan nih misalnya episode 5 belum tayang, tapi dia langsung buat nih, dan banyak yang percaya kalau itu episode 5 padahal kan dramanya masih ongoing gitu, tapi di judulnya begitu ya, contohnya gitulah. Padahal sebenarnya belum tayang, itu kan salah satu pembodohan publik gitu loh. Kemudian ada juga beberapa yang misalkan nih yang kontennya agak 18 plus film-filmnya gitu kan, jadi di sana itu misalkan ada, sebenarnya nih aku pernah nonton juga tuh kan, waktu itu aku juga penasaran gimana sih sebenarnya konten mereka. Biasanya kan kalau misalkan kita menampilkan adegan-adegan yang seperti itu biasanya bakal kena pelanggaran dari YouTube. Minimalnya itu kalau lolos pun dia dolar kuning gitu. Nah makanya aku penasaran, pas aku lihat ternyata adegan-adegan itu tuh nggak ada ditampilkan sama sekali, tapi di thumbnailnya itu dibuat gitu loh. Jadi itu kan salah satu pembodohan publik juga. Jadi teman-teman pun pas yang nonton, kalau misalkan nih kalian udah ke channel itu dan ngerasa sering clickbait, jadi ya biar kuota kan nggak terbuang, jadi nggak usah ditonton lagi gitu loh. Jadi makanya aku tiap buat thumbnail itu aku nggak pernah, dan kuusahakan sebisa mungkin itu aku nggak mau clickbait, karena kasihan teman-teman yang udah nyiapkan kuota dan nonton itu, dan kuotanya habis terbuang gara-gara itu gitu loh. Kemudian yang terakhir dari Girl with No Job, wah namanya lumayan juga nih ya, tapi semoga kamu dapat kerja segera. Kalau upload film-film gini apa nggak kena pelanggaran kah? Mau buat akun YouTube juga rencananya katanya. Nah, Girl with No Job, jadi
Ya pasti ada, karena makanya teman-teman juga banyak request kan untuk drama-drama yang tayang di TVN, JTBC, SBS dan yang lainnya. Dan aku nggak bisa kabulkan karena memang di situ itu tuh mereka sering banget yang namanya satpam itu kenceng gitu loh. Jadi ya susah gitu untuk mendapatkan review yang aman dari TV-TV tersebut. Makanya aku untuk sekarang ya aku lebih milih MBC dulu deh gitu. Makanya teman-teman yang request di TVN, maaf banget aku nggak bisa kabulkan karena ya begitulah ceritanya teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat ya, dan udah semua pertanyaan aku ini udah aku jawab, dan ini aku like semua pertanyaan. Ada 10 pertanyaan, dan kalau nanti ada nambah beberapa pertanyaan lagi akan aku lanjutkan di part 2 untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke guys, aku mau mandi dulu, udah hampir maghrib di sini. Aku mau siap-siap sholat maghrib dulu, dan teman-teman juga semoga sehat-sehat aja. Jangan lupa sholat yang untuk yang muslim, jangan lupa ibadah yang rajin juga untuk teman-teman yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan juga agama yang lainnya, karena kita harus salam toleransi juga ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Happy weekend, dan besok Senin itu artinya kita kerja lagi. Bye bye.